kalau kita tinggalkan maka akan datang keputusan Allah lain. Jadi kita salah satu yang dianjurkan oleh Nabi adalah jangan sampai kita tinggalkan majelis ilmu, karena majelis ilmu itu adalah majelis yang disebut dengan Riyadul Jannah. Riyadul Jannah yang disebut taman-taman surga. Pada susah Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, "Idza marartum bi Riyadil Jannah," apabila kamu berada pada taman-taman itu, maka nikmatilah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Muhammad, wa ma Riyadul Jannah?" Apa yang disebut dengan Riyadul Jannah? Maka kemudian Nabi menyatakan, dia majlisul ilmu. Dia yang disebut taman surga itu adalah majlis ilmu. Majlis yang di dalamnya orang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, dan berbicara tentang Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai kebenaran dari hak dari Al-Qur'anul Karim. Terus kalian jamaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kalau di dalam Islam orang menyatakan orang itu fanatik. Sebetulnya fanatik itu benar. Setiap penganut agama harusnya dia fanatik terhadap agamanya. Kalau dia tidak fanatik berarti dia paham tidak benar. Jadi bukan dia kiri kanan oke, tapi dia harus menjadi orang yang betul paham terhadap masalah agama. Dia tidak pada golongan, dia tidak fanatik pada golongan, tetapi dia fanatik terhadap agama yang dibawa oleh Nabi, kebenaran bersumber dari Al-Quran, ya sumbernya dari Al-Quran, ikhlas karena Allah, dan benarnya itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak boleh berani atau tidak boleh meninggalkan majelis ilmu. Zaman sekarang satu hal yang selalu ditinggalkan ini, orang biasanya pengajian yang sifatnya pura-pura, banyak orang, pasti orang banyak yang datang. Tapi pengajian yang sifatnya kajian, duduk seperti ini, telaki duduk seperti ini, orang tidak banyak yang mau gitu. Kami sendiri melihat berbagai tempat ya, mulai dari masjid-masjid besar di Bali, Baitul Ma'mur, Al-Falah, apalagi masjid Mujahid di dekat ini, Masjid An-Nur. Kalau pengajian jumlahnya tidak seperti ini, jumlahnya seperti ini juga. Jadi, ya, kalau dulu 25 tahun lalu beda, pengajian awal di belakang itu penuh terus, dan dari belakang itu sekarang sudah menyebar semua. Setiap masjid, tiap kali kami kajian pasti ada. Oh ini orang sudah dari dulu ini, 20 tahun lalu orang itu masih ada. Tiap-tiap masjid ada, berbagi di masjid besar ya. Jadi kita itu cinta ilmu ini susah ya, gimana ini? Cinta ilmu susah, Al-Quran juga susah. Ya, Badan Statistik Nasional itu merilis bahwa orang Islam itu yang bisa dapat membaca Al-Quran itu 42,44% saja yang bisa membaca Al-Quran. Artinya 58% orang Islam itu tidak bisa baca Al-Quran. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Al-Araf ayat 40-30. Ya qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadul Qur'an mahdzura. Rasul itu mengeluh kepada Tuhan, yaitu aku, sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran itu suatu yang dipajang saja, suatu yang diacuhkan. Dan ini buktinya seperti sekarang ini, kita orang Indonesia belajar ilmu-ilmu umum itu kuat. Padahal umat Islam itu literasinya adalah Iqra, baca. Suatu hari kita baca berapa kali Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, kita mulai baca yang lain-lain. Ini zaman sekarang dengan teknologi, satu hari kita habis waktu dengan HP.
Akhirnya Al-Quran kita tinggalkan, dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang dipajang. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi itu, Masya Allah, Nabi memberikan satu apa, bukan Nabi itu bukan apa yang dibicarakan itu berdasarkan pemberitahuan lewat malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Ya'ti ala nasi zaman, akan datang manusia pada satu zaman, ya, ma yabqa min al-Quran illa ismuhu, wa ma yabqa min al-Islam illa ma yabqa illa Islam illa ismuhu. Islam itu hanya tinggal nama. Artinya orang kemana-mana bawa predikat KTP Islam. Apalagi kalau sekarang ini masih ada KTP Islam, syukur alhamdulillah. Tapi ajaran-ajaran yang ditularkan setelah selesai zaman kemarin, rezim kemarin, itu banyak orang dimunculkan kembali melalui setelah selesai pulang dari Cina. Itu tidak perlu lagi masukkan identitas agama di dalam KTP. Itu menghilangkan. Masya Allah. Maka kemudian banyak yang tantang. Nanti lama-lama Pak kita bisa lihat pejabat-pejabat identitasnya seperti apa. Kenapa? Memang di situ kepercayaannya tidak lagi ditulis. Jadi lama-kelamaan jadi kabur. Kalau masih namanya saja nggak apa-apa, tapi kalau kabur hilang sudah nggak tahu lagi ini manusia apa jin ini. Nah, jadi akhirnya kita tahu banyak manusia yang bersifat jin. Apa sekalian jamaah rahmatillah. Pertama Nabi menyatakan begitu, Islam itu tinggal hanya nama. Boleh mereka banyak, tapi mereka itu tidak ada arti apa-apa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, Al-Quran itu tinggal hanya bacaan saja. Coba orang baca suaranya bagus-bagus, tapi dalam praktek pemahamannya kurang. Banyak yang baca, bagus sekali, goyang badan kiri kanan, tapi tidak berarti dia tidak membawa apa, mencerminkan daripada bacaan Al-Quran itu sendiri. Artinya orang banyak yang senang baca, ada yang senang baca tidak memahami. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ketiga, amiruhum masajidun fihim bil syahudah. Masjid-masjid di mana itu? Di mana masjid-masjid itu? Orang menghiasinya, tapi jauh dari Buddha, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang melakukan hal-hal lain saja, tapi urusan untuk memenuhi dalam kaitan dua, yaitu kaitan dengan, ya, kita lihat awal mula bagaimana Nabi membangun masjid Kuba. Ada berapa fungsi masjid Kuba itu setelah beliau pindah di Makkah ke Madinah? Masjid Kuba itu fungsi pertama adalah tempat ibadah. Yang kedua tempat sosial. Ya, ketiga tempat strategi perang. Nah, jadi bukan berarti di sana disusun semua. Yang paling gencar yang dibangun itulah kegiatan ta'lim yang dibangun oleh Nabi, 73 harakat. 73 yang sampai sekarang masih ada. Di sana ada kajian, di situ ada kajian, di situ ada kajian, di situ ada kajian. Dalam satu Masjid Nabawi setelah pindah dari Masjid Kuba itu ke Masjid Nabawi, lalu beliau mendirikan melakukan kegiatan-kegiatan taklim tiap sekali di sini. Jadi ada 73 untuk mencerdaskan. Jika kalau di Mekah itu adalah penguatan pada tauhid, maka Nabi pada saat di Madinah penguatan akidah, penguatan pada bidang ilmu pengetahuan, fikih, ilmu pengetahuan itu dibangun pada saat Nabi berada di Madinah. Jadi kuatnya fikih itu, syariat itu kuatnya setelah selesai berada di Madinah. Tauhid itu ditanamkan pada saat berada di Mekah. Ya, dari 10 tahun di Mekah dan ada 12 tahun berada di Madinah. Beliau umur 40 tahun, ya, itu diberikan oleh Allah sebagai nubuwah, beliau menjadi nabi. Dan umur 63 tahun beliau kembali kepada Allah. Dan tutuplah Al-Quran dengan surat Al-Ma'idah ayat 3. Selama Al-Quran itu diturunkan 22 tahun 2 bulan 2 hari, tutup usianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini pengajian
Saya aja kadang pikir, ya Allah, gimana-mana pengajian ini begini aja, tapi alhamdulillah masih ada yang menjadi penolong bagi yang tidak datang. Karena kalau kita lihat surat At-Taubah itu Allah beritahu seperti itu. Qul hai nabi, ya aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa asiratukum. Jadi diberitahukan, katakan hai Muhammad, ya, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, istri-istri kamu, ya, harta-harta kamu yang kamu sukai, perniagaan yang kamu takut tentang kerugiannya, rumah tinggal yang kamu senangi, itu kamu lebih suka daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan meninggalkan jihad. Ini jihad. Ya sekarang perang itu sudah, nanti kalau terjadi perang antara kita dengan lain, baru itu jihad yang setinggi-tingginya. Tapi jihad yang nomor 2 ditekankan oleh Nabi, ini jihad namanya ini. Jihad ini kalau berhenti, wah Masya Allah luar biasa. Kalau itu yang kamu cintai dan kamu tinggalkan, satu Allah dan Rasulnya, yang ketiga adalah kamu tinggalkan jihad di surat At-Taubah ayat 24 itu, maka tunggulah kamu akan ketetapan kami datang kepadamu. Nah itu Allah sampaikan seperti itu. Kita ini kan seperti itu, mencintai anak melebihi, mencintai istri melebihi, mencintai harta melebihi, mencintai pekerjaan melebihi, mencintai sawah ladang melebihi, cintai rumah yang kita tinggalkan melebihi dari Allah dan Rasulnya, maka Allah datangkan ketetapannya. Jadi kita lihat di Quran surat Taubah ayat 24, Masya Allah, Allah bikin aja. Ya. Allah la yahdil qawmal fasiqin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, orang yang pura-pura tidak mengetahui. Itu Allah tidak petunjuk. Sekalian, maka sebelum saya memulai, saya ingin sampaikan seperti itu. Kenapa kita ini di mana-mana nih, ya Allah. Apalagi di daerah-daerah timur. Saya pulang ke daerah timur, bukan semakin bagus, semakin orang semakin. Saya sampai nangis itu karena diceritakan oleh ketua DKN-nya. Di sini ini orang jamaah haji itu mau melepas jamaah haji itu, yang memberi doa itu pastornya, pendetanya. Saya sampai nangis. Saya bagaimana bisa melepas doa dengan doanya Kristen? Saya, ya Allah, ini namanya toleransi katanya. Masya Allah, toleransi seperti ini. Jadi contoh, ya, lakum dinukum waliyadin. Di zaman Nabi itu ada 3 orang yang terus ikuti Nabi kemana-mana. Ya, pada saat orang musyrik ini, pada saat mereka minta kepada Nabi Muhammad, kami kan sudah ikuti engkau, biasa ibadah juga kami ikuti yang lain-lain. Sekali waktu engkau ikuti kami dalam beribadah kami. Maka turunlah surat Al-Kafirun itu sebagai pemisah antara ibadah. Ya, ini kita ini belum membedakan antara apa yang disebut dengan tadi akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak, yang keempat adalah muamalah. Kita nggak bedakan sama sekali. Karena akibat kita tidak memiliki ilmu, maka kita tidak mampu untuk membedakan mana yang disebut akidah. Akidah yang kita bahas ini tauhid. Tauhid itu pegang peranan pokok dalam kehidupan seorang yang beriman. Tidak boleh goyang, dia goyang sedikit amalnya batal semua. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Akidah tidak boleh goyang sama sekali, Pak. Kuat dia seperti batu karang di tengah lautan. Akidah orang mukmin itu. Dia goyang sedikit aja, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan kita bicarakan tentang bagaimana Allah beri perumpamaan. Satu, mungkin waktu kemarin saya sudah sampaikan menyangkut bagaimana syirik dalam doa. Ada orang juga syirik, doanya cuma syirik. Contoh di Al-Quran Allah menyatakan tentang orang yang pergi naik kapal, tidak dia takut karena ombak besar datang, gelombang, dia takut. Minta kepada Allah dengan betul-betul khusyuk, satu saja tuju kepada Allah. Setelah selesai dia sampai di daratan, lalu ibadahnya murad marid. Iya, ibadahnya terpengaruh dia, ya Allah. Dan jadi zaman sekarang banyak sekali seperti itu.
dia dalam keadaan susah sekali, betul-betul hanya tuju kepada satu Allah. Tapi setelah selesai dia berhenti dari situ, dia akan berpindah pikirannya dia untuk menyembah yang lain. Ini nanti kita bicarakan sebentar, ada kesyirikan. Malaikat sudah berakhir. Yang terakhir kata Nabi yang keempat, masalah yang ketiga adalah amirul masajidul fihi bil huda. Ya, di mana-mana masjid itu ramai, tapi tidak ada petunjuk, hilang dari petunjuk. Huda, petunjuk. Ya, orang cepat keluar, orang cepat pergi, orang tidak bisa duduk lama. Kemudian yang keempat ini yang paling berat kata Nabi, ulama uhum syarru min tahtis sama. Ulama di zaman itu paling jelek di muka bumi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama di zaman itu kita tidak tahu apakah zaman sekarang atau zaman yang akan datang, kata Nabi paling jelek. Syarru min tahtis sama. Jadi syarru itu jelek, paling jelek di muka bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum takhrujul fitnah. Dari mereka datangnya fitnah. Ya. Dari zaman mereka datangnya fitnah. Maka ulama-ulama menjual agama untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan pondoknya, untuk kepentingan golongannya. Zaman sekarang banyak sekali. Wa fihim ta'udud, dan kembali kepada mereka fitnah itu juga. Coba lihat zaman sekarang itu betul-betul kita lihat di depan mata kita. Banyak ulama-ulama palsu yang hidup di zaman sekarang itu. Ya, dipanggil ulama, dari mana ulamanya? Ulama itu zahidun, abidun, alimun. Ulama itu zuhud, tidak serakah. Dia makan untuk membesarkan tubuhnya, kuat fisiknya untuk beribadah. Bukan dia tumpuk-tumpuk kekayaan, bukan ulama namanya. Ulama itu zuhud terhadap urusan dunia. Dia jadikan urusan dunia itu di dalam genggamannya, bukan di hatinya ulama itu. Abidul ulama itu tidak berhenti dalam beribadah, menjadi abid. Kalau malam situasi goncang, situasi susah, dia masih bangun, dia pulang, dia selalu beribadah pada malam hari, minta kepada Allah, kasih sayang Allah diturunkan. Tapi ulama yang masih. Dan yang terakhir alim, itu tempat orang bertanya tentang ilmu. Tapi kata Nabi, ulama-ulama yang nanti wailul li ummatin min ulama su. Iya. Umat itu rusak karena ulama yang su. Apa kata ulama su oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika orang banyak datang bertanya kepadanya tentang sesuatu permasalahan berkaitan dengan kehidupan, maka dia menjawab seenaknya sesuai dengan pikirannya dia. Dia tidak berhujjah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mereka pakai pikirannya dia. Maka azallu fa'azallu, kata Nabi. Ulama seperti itu sesat dan menyesatkan orang lain. Oleh sebab itu maka ketika Muadz bin Jabal ketika diutus berangkat ke Yaman, Nabi memberikan, beliau bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Muadz bin Jabal, nanti engkau ke Yaman, apa yang engkau pakai untuk dalam kehidupan sehari-hari jika engkau menghadapi permasalahan? Jawabnya Muadz bin Jabal, aku akan menggunakan Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz, Pak. Jadi semua itu sudah berkaitan dengan kehidupan ini. Al-Quran itu ya tadi dia disebut huda, petunjuk, dia disebut syifa, ya obat penawar, dia disebut burhan, kebenaran, dia disebut hak, dia disebut dengan anin naba'il azim, berita besar tentang kehidupan hari akhir. Al-Quran itu disebut dengan mau'izah, pelajaran. Jadi Al-Quran itulah yang menjadikan kata Muadz bin Jabal, aku akan jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjawab permasalahan kehidupan. Nabi bertanya lagi, kalau kira-kira kamu tidak bertemu lagi di Al-Quran, apa yang kamu pakai?
Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa katanya? Yang dipakai, iya berkata ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah. Kalau kamu lagi tidak ketemu di hadis-hadis Nabi, apa ya? Hadis Nabi itu ribuan. Kalau kamu tidak ketemu lagi wahai Muaz, apa yang kamu pakai? Beliau menyatakan ijtihad. Ijtihad itu dengan setelah dua-dua tidak diketemukan, Al-Quran juga tidak diketemukan, kemudian di hadis tidak diketemukan, saya akan menggunakan pikiran saya. Itu namanya ijtihad. Jadi orang berijtihad itu tidak boleh sembarangan. Sekarang ini bukan ulama, tapi dia berijtihad untuk menentukan sebuah fatwa, merusaklah. Inilah yang disebut oleh Nabi Adallu fa'adallu, yaitu sesat dan menyesatkan orang lain. Pas sekalian jamaah yang rahmatin Allah Subhanahu wa taala, inilah mari kita terus belajar ini. Saya tidak pernah bosan menyampaikan Pak. Ya, tidak pernah bosan menyampaikan. Hatta sampai saya bilang tinggal satu orang saja berhadapan dengan saya dalam pengajian, tinggal satu orang saya tetap menyampaikan. Saya tidak akan pergi selama orang itu 2, 3, 4 ada orang di situ. Karena itu pesannya seperti itu. Ya, sampaikan terus sampai datang ketetapan Allah kepada sekalian, karena mengingat apa yang ditawarkan oleh Abu Talib kepada ponakannya Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang Quraisy ini sudah gerah dengan ajaran yang kau bawa ini, akan menghancurkan kepercayaan nenek moyang mereka. Maka sungguhnya mereka berkumpul dan menawarkan kepadamu agar engkau bisa berhenti untuk menyampaikan apa yang kau bawa ini. Ini saya kena prinsip ini, maka saya tidak pernah berhenti ngomong. 2 orang pun kalau ada ngomong tentang masalah agama aja. Karena ada kadang orang kita ngomong aja orang bisa setelah itu hilang, apalagi tidak pernah diingatkan. Fadzakir innama tanfa'u dzikra lil mu'minin. Itu seperti itu. Maka Nabi kemudian ditawarkan, tawarannya itu berat-berat semua. Wahai Muhammad, disuruh berhenti oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Ajaran yang kau bawa ini sungguh mengganggu ajaran nenek moyang mereka ini. Kalau engkau terus sampaikan dan moyang ajaran ini bisa punah. Maka mereka menawarkan kepadamu 3 hal. Pamannya itu yang menawarkan malam hari. Ketika malam hari pamannya memanggil dengan panggilan yang bagus kepada keponakannya ini. Abu Talib ini diberikan oleh Allah putra yang banyak, tapi beliau bertanggung jawab terhadap satu titipan dari Abdul Muttalib. Ini tolong jaga keponakan ini, karena beliau ini yatim piatu. Jaga dia, jangan melepaskan matamu darinya. Langkah manapun kau pergi. Maka dibawalah Nabi ini pergi terus untuk melakukan perniagaan perjalanan dari Syam ke Syria, ke Yaman, pulang, bolak-balik seperti itu. Di sanalah Allah mengajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh pamannya, wahai Muhammad, ta'al sini, saya mau beritahukan kepadamu. Sesungguhnya orang-orang Quraisy ini sudah tidak senang dengan apa ajaran yang kau bawa. Mereka menawarkan kepadamu 3 hal. 1, kalau ingin supaya engkau ingin dengan wanita cantik di Jazirah Arab ini, mereka akan cari dan akan berikan kepadamu. Yang kedua, kalau engkau mau menjadi kaya, mereka akan sumpul harta untuk engkau jadikan kaya raya di sini di Jazirah Arab ini. Dan yang ketiga, engkau mau menjadi raja, maka engkau jadikan raja di seluruhnya. Tapi Nabi di hadapan pamannya yang penuh dengan kasih sayang itu menjawab, wahai pamanku. Dan itu yang disyaratkan di dalam Al-Quran Karim. Jikalau matahari ditaruh di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku bisa berhenti untuk menyampaikan kebenaran ini.
maka aku tidak pernah berhenti menyampaikan sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada. Jadi prinsip orang dai itu seperti itu. Dai itu enggak mau menyampaikan 2 orang, 3 orang, tidak ada urusan. Mau dengar, tidak mau dengar, tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Kita hanya menyampaikan ini kebenaran. Mari mau ikut, tidak apa-apa. Tidak bersakit hati juga tidak orang bilang benar. Ya karena namanya ilmu, kata Nabi SAW, orang ketika majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang sedang membagi emas, membagi harta. Barang siapa yang dekat maka dia akan mendapatkan bagian daripada pembagian emas dan perak itu. Barang siapa yang jauh maka dia hanya ngiler, melihat dan ngiler saja. Orang mereka bagus saya nggak dapat. Nah begitulah kata Nabi SAW. Karena ilmu itu penentu dia dalam perjalanan kehidupan kita, menunjukkan kemana kita berjalan. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada bihima fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin kehidupan dunianya bagus harus dengan ilmu, dan barang siapa ingin kehidupan akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kedua-duanya, dunianya bagus, akhiratnya bagus, maka juga harus dengan ilmu. Di kulli syai'in tariq wa tariqul jannah bil ilmi. Tiap-tiap sesuatu itu ada jalan. Orang mau ke surga juga harus punya ilmu. Ilmu untuk menuju ke surga juga harus punya ilmu. Ya Bapak sekalian, jamaah rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya biasanya pengajian lebih banyak punya masalah motivasi. Setelah motivasi baru saya kembali kepada kajian. Ya baik, kita kembali. Masih ada waktu bicara menyangkut masalah tadi. Ada 4 hal tadi. Kita jangan sampai menjadi Islam hanya KTP kemana-mana. Apalagi ajaran kemarin sudah selesai. Zamannya kemarin 50 perwira setelah pulang dari Cina. Sudah selesai, dirubah sistemnya kita ini. Tidak boleh menentukan nama KTP, kepercayaan di dalam KTP. Salah satu itu menghancurkan nilai-nilai kita. Kalau di Indonesia kita menentukan ini punya KTP harus ada agamanya, bukan tidak ada agama, agar kita memahami. Sekarang coba aja lihat profil-profil orang-orang yang menjadi menjadi pemegang kekuasaan. Lihat profil mereka, nggak jelas, agama juga nggak jelas. Karena memang itu salah satu cara untuk mengaburkan nilai-nilai yang ada di suatu negara yang kita kenal dengan penganutnya banyak yang beragama Islam. Hampir 240 juta itu beragama Islam, 40 lebih itu agamanya Hindu dan agama Kristen. Tapi kita 240 ini, Masya Allah, yang terbesar di dunia 1, yang kedua Pakistan, yang ketiga India, yang keempat Bangladesh. Empat negara yang banyak dengan Islamnya. Tapi kita Islam ini seperti buih di lautan, tidak ada arti apa-apa. Tidak ada arti apa-apa. Ya kemarin pas saya kajian subuh saya bilang begitu. Ya kita ini kalau pemimpin itu jelek, ternyata itu bukan jelek pemimpinnya, rakyatnya yang jelek. Karena di zamannya Ali bin Abi Thalib itu, ya banyak sekali terjadi perpecahan. Syiah mulai muncul di sana. Sehingga ada seorang bertanya kepada Ali, ya Rasulullah, ya Ali, kenapa di zaman Rasulullah SAW itu tenang, bagus kehidupannya, tentram? Maka kata Ali SAW, sesungguhnya di zamannya Muhammad SAW, kami ini umatnya, kami ini sami'na wa ata'na, mempelajari Al-Quran dengan benar. Iya. Kalau zaman aku ini kalian, kata Ali bin Abi Thalib, sampai Ali itu memerintahkan kumpulkan kayu bakar untuk membakar orang-orang Syiah. Jadi Ali itu marah luar biasa. Ali radhiyallahu anhu marah karena zamannya itulah terjadi kerusakan luar biasa. Orang mulai timbullah kerusakan. Salah satu sponsor kerusakan di seluruh dunia itu salah orang pikiran orang Yahudi. Mereka itu sangat dekat yang kita dengan materialisme.
Jadi Yahudi itu identik dengan materialis, ya. Maka mereka itu selalu melakukan kerusakan di mana-mana, sehingga mereka itu menghalalkan semua cara. Sama'una lil kadhib aqaluna lis-suhta. Mereka itu senang, orang Yahudi dan Nasara senang dengan perkataan-perkataan bohong, dan yang kedua adalah mereka senang dengan makanan-makanan haram. Kalau ada orang Islam juga seperti itu, maka dia sama dengan sawah dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, suka bohong dan suka makanan-makanan yang tidak bersih, pencuri makanan yang bersifat jenisnya yang tidak pernah ditanyakan. Makanya kehormatan diri Nabi itu kan dijaga dari pusat ini. Makanan yang pertama dijaga, hidupnya secara qanaah, ya. 4 sifat Nabi yang hidup yang kita lihat itu: 1, selalu qanaah, merasa cukup hidupnya, merasa cukup. Nabi itu ditawarkan lalu malaikat, ini ya Muhammad, ini ada 2 gunung emas, engkau hidup mengelola ini dan hidup selamanya. Nabi menyatakan, aku hari ini makan, aku ingat kepada Allah, dan aku besok tidak makan, aku ingat kepada Allah. Sehingga kata Aisyah, kami ini hampir 3 bulan api mati cara hidupnya Nabi. Kalau dapat berikan bantuan orang kasih kita susu, peran susu kita makan, dikasih kurma kita makan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tidak, Nabi suka mengganjal perutnya dengan apa, Pak? Batu, bunyi kruk, bangun cepat malam sholat kepada Allah. Kalau kita punya makan sampai kenyang, segala macam ini diambil sebentar, tidur sudah sholat, lupa kepada Allah. Sehingga Nabi itu bukan Nabi berusaha. Datang Umar bin Khattab melihat badannya Nabi itu penuh ini bekas kurma, tidurnya di atas kurma. Nangis Umar bin Khattab, wahai Muhammad, kenapa begitu? Kalau mau kan baku belikan yang lebih bagus. Tidak, saya tidur seperti ini agar aku bisa terjaga, merasakan bagaimana orang lain merasakannya. Oh, Masya Allah. Sekarang ini kita tidur di menara gading, ulama itu tidur dan tenang, baru pas badan gini sudah hilang. Masya Allah. Bagaimana bisa ada risaunya terhadap kehidupan umat? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa seperti itu. Ya, pas sekarang hampir masuk ya. 20. Ya. Oh, masih banyak ya. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidup beliau itu qanaahnya luar biasa, Pak. Qanaah. Karena soal qanaah itu menyebabkan orang selalu merasa syukur. Sehingga Nabi memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, lihatlah orang yang berada di bawah kamu, jangan lihat orang yang di atas kamu. Undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru la tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihat orang yang berada di bawah kamu. Kalau kamu punya sepeda motor, alhamdulillah, karena ada yang masih sepeda gayung. Kamu punya sepeda gayung, alhamdulillah, karena masih ada yang jalan kaki. Kamu bisa jalan kaki, alhamdulillah, karena ada yang tidak bisa jalan. Lihat terus ke bawah. Kita sekarang tidak bisa hidup memaksa diri. Bangsa juga memaksa diri, Pak. Lihat negara jiran kita. Kenapa Malaysia itu? Dia bukan pengekspor minyak mentah dunia, tapi dia punya minyak. Kemarin Pak Ketua Yayasan pas ngisi subuh itu, Ketua Yayasan Masjid Sadat itu cerita sama saya, baru pulang sama istrinya, Dr. Pak Badrul Salam. Di sana Malaysia itu minyak itu harganya murah, 4.000, Pak. Di sini berapa, Pak? Padahal dia bukan itu negara yang mengatakan. Dan pada saat kami pas di sana di Tengah Genting Malaysia, saya lihat itu karena mulai begitu dari sini sampai ke ujung sana. Kita naik ini pesawat gantung atau ini kereta gantung sampai ke Tengah Genting, di atasnya itu mendung begini, hujan. Saya mulai lihat nih dari sana orang pasir sekiannya, mulai ada yang saya lihat bola bulinya, jelas segala macam jenis. Tetapi saya tanya, saya nggak mau, saya hanya menanyakan aja. Ini uangnya dibawa ke mana? Katanya itu disampaikan ini dana yang didapat dari judi satu malam itu hampir 40 sekian miliar ya.
itu dibawa bukan untuk dimasukkan kepada anggaran belanja negara, tapi dia dimasukkan kepada dana donatur untuk negara-negara yang susah. Dia punya sudah bagi. Kalau Indonesia semua gabung, pelacuran ada di sana, hewan di situ, babi ada di sana, negara apa semua jadi situ. Akhirnya kita nggak tahu dana kita ini. Makanya kita otaknya tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.